Oke, kembali ke game. Dan balik yang lagi ternyata kedua. Vietnam masih MLB menjadi first pick untuk di game kedua kita kali ini. Apakah Vietnam Minotaur dengan akan tetap menjadi Indonesia. roamer Indo untuk di game Pride, kedua? Tetap kita dukung. Nggak tahu sih Indo ya, Pride. banyak kemungkinan ya. Mungkin. Ngelihat dulu mungkin nanti dari tim Indonesia akan memilih ke arah hero seperti apa? Apakah seperti tadi di mana Tapi ya ada guys ya, Valentina dan Yuzong kita harus atau mendukung ya hero-hero lainnya. Tapi kembali lagi kita melihat juga persiapan nih dari para wanita yang sudah mulai evaluasi, terutama khususnya untuk tim Vietnam yang dimana untuk game kali ini mereka harus lebih galak lagi untuk bisa menyamakan kedudukannya dan membawa kita ke dalam game ketiga. Iya. Ya meskipun pengennya Indonesia 2-0 sih, tapi Langsung meluncur. iya, medali langsung dari emas. final. Tapi pengen juga sebenarnya untuk ngelihat perlawanan dari tim Vietnam, ya 2-1 boleh lah. Ya intinya medali emas untuk Indonesia. Iya, pokoknya medali Intinya emas. itu. Cuma kalau game ini mau 2-1 nggak masalah. Iya, Aku harusnya pengen itu. lihat aja gitu. Iya, karena kita bisa melihat bahwa untuk di game pertama tadi dominasi emang sangat besar dari tim Indonesia. Apalagi kalau kita ngeliat dari early phase-nya. Nah, mungkin yang bisa dibawa oleh Vietnam adalah mencoba untuk think outside the box gitu loh. Mungkin yang bisa dibawa oleh mereka adalah untuk di arah early-nya. Tadi kita bisa melihat sebenarnya udah ada engagement. Tapi agak misstep dengan turtle yang tiba-tiba hilang gitu saja karena balik lagi Arotnya juga hilang gitu loh. Mungkin yang butuh mereka lakukan lebih keras lagi dari Vietnam adalah bagaimana cara komunikasi untuk bisa menyamai kekuatan dari Indonesia. Karena menurutku yang membuat Indonesia kuat banget di game pertama tadi adalah komunikasi mereka tuh jalan banget. Makanya tadi coba ditekankan di saat turtle hilang, tiba-tiba 15 detik 20 detik itu 3 orang di bawah nge-push ke arah dari Miku. Cepet banget hilangnya ya. Dari Beatrix, iya. Aku jujur kalau jadi tim Vietnam mungkin kaget ya. Lah, kok tiba-tiba ada 3? Masa baru turtle tadi ya? Kemana nih orang? Dan itu udah beneficial banget walaupun dari Mikunya nggak ditumbangin. Karena kenapa? Balik lagi kalau si turtle hilang, ya lihat lagi otomatis Brodonya tadi punya damage dealer paling tinggi kan untuk di game sebelumnya. Itu sebenarnya yang menjadi salah satu alasan kenapa Indonesia tuh kuat banget menurutku. Ya. Dan ini harusnya bakal menjadi game yang lebih pusing lagi. Nggak cuma untuk Vietnam tapi bagi tim Indonesia juga. Karena mungkin nanti dari respect bandnya udah mulai muncul nih. Hero-hero seperti apa yang kayaknya agak susah nih kalau misalnya dilepas dan harus kita hadapi gitu. Atau mau ditukar sama hero-hero yang lagi Udah, on point 2-0 seperti lah. Joy. Kayaknya Joy itu jarang banget loh Nggak usah di kasih Mobile satu-satu. Legends. Masalahnya antara gitu. Vietnam ataupun Indonesia Usah ada yang mau kasih lepas nggak? perlawanan. Itu Iya, doang. ya lepas aja lah. Itu doang Kita masalahnya. sih berharapnya hero-hero kayak gini dilepas, tapi kan kalau player mereka pastinya tidak berharap seperti itu. Karena menurutku semenjak Minchi terkena revamp juga ya, sebenarnya udah ada posibilitas juga untuk ya udahlah biarkan saja. Biarkan saja. Joy balik lapangan gitu. Karena bisa di counter juga dengan adanya Minchi tapi balik lagi itu hanya bisa saja meminimalisir, bukan menjamin Iya untuk sih. membuat Joy tidak bisa bergerak gitu. Iya sih. Ya memang ada beberapa hero yang sangat kuat tapi bergantung pada 4 player lainnya sebenarnya. Kan nggak cuma 1 player kan. Iya benar. Percuma kalau misalnya Joy-nya satset tapi yang lainnya kayak Nevin semua, itu percuma. Tidak ngaruh guys. Gitu. Aduh, baiklah kalau seperti itu. Indonesia untuk di game kedua balik lagi sih masih Atlas jadi pengen keluar, pengen ngeliat banget Atlas entah itu dari Indonesia ataupun dari Vietnam sebenarnya. Karena biasanya kalau udah ada yang bawa Atlas tuh tim fighter tuh bener-bener wah Terus-terusan kemana-mana ya? itu Seru ya? terus-terusan juga gitu loh. Cuma jadi lebih cepet mungkin gamenya. Kayak karena Atlas misalnya sekalinya dapet 3, 4 atau 5 deh. Itu bisa langsung wipe out. Tapi enggak juga kalau misalkan lawannya punya Valentina. Oh, Karena iya, menurutku agak curang kalau ada Valentina ketemu sama Atlas. Atlas itu kalau nggak salah untuk ultimate di level 3 dari segi cooldown sekitar 55 ataupun 60 detik. Oke. Sementara kalau untuk Valentina untuk ultimate di level 3 itu kalau nggak salah 35 sampai 45 detik sekitar segitu dah. Kalau udah menggunakan item cooldown reduction ya mungkin bisa lebih turun lagi Dan gitu loh Valentina cooldownnya. dapat ulti duluan kan? Jadi ibaratnya sekali ultimate dari Atlas itu bisa 2 kali dari Valentina. Valentinanya. Iya. Oh iya benar-benar. Jadi counternya Valentina ya. Tapi ini dia dropnya udah muncul di hadapan kita semua dengan hero-hero yang masih nggak asing ya. Nggak beda jauh juga dengan game sebelumnya di mana ada One Faramis Glue dari Indonesia dan juga untuk dari Vietnam ada Joy, Joy, masih. Fanny dan juga kali ini Arlot Arlot. yang di ban. Oke.
Arlott di ban berarti Valentina kebuka dong untuk teman-teman dari Vietnam. Kalau diambil ini bisa banget dan juga enggak lu Apa di ban. Valentina? Pengambilan ke arah Valentina seenggaknya untuk bisa menyamaratakan power dari mid lane Indonesia jikalau mereka mengambil ke arah dua mid lane spesifik antara ke arah Fatsha ataupun ke arah Hiv. Karena dari dua hero tersebut otomatis kalau dikenakan IMU stabil dong area of effect lawan area of effect. Tapi ternyata untuk pilihan pertamanya Melissa tetap adalah dong. Melissa. Dan tetap menurut Coji yang balik lagi tadi kita udah Boleh sih, katakan di boleh, arah boleh, boleh. game pertama. Iya. Melissa untuk di arah first pick itu agak gambling. Kalau ketemunya kena ke arah Martis dan juga Lapu-Lapu itu cukup bahaya pressure-nya. Apalagi untuk di arah early dan kita udah lihat tadi di arah early dari Chell itu juga sangat-sangat Bro, kuat. Bukan cuma dari Matrix segi bagaimana mekanik Chell mungkin. berjalan, tapi rotasi yang dilakukan oleh tim Indonesia. Iya, berarti ini Brody bisa dipakai lagi juga sih sebenarnya Bisa sama banget. Chell karena ngadu area of effect-nya gitu kan dengan Melissa yang punya range jauh banget. Brody juga nggak kalah dengan adanya turn apart memories Tapi yang beda dimiliki. cara mainnya. Karena kalau Iya. dari Melissa kan kita tahu lah kalau itu dia kan DPS. Betul. Sementara kalau dari Brody itu kan burst. Sama bedanya mungkin kalau Melissa tuh nggak single target, dia multiple target. Hmm, Iya, Brody juga bisa sih, Brody- cuman menurut iya, aku beda cara nggak damage luas doang. gitu, nggak Iya. seluas Melissa yang bisa langsung 5 player kalau Sacet-sacet, ngumpul ya. gitu. benar. Apalagi nanti di combo sama hero-hero yang mungkin bisa ngasih efek kayak Terizla misalnya, wah itu bisa jadi combo yang mantep banget. Tapi ternyata kali ini dari Indonesia akan mengamankan ke arah Grok yang dari tadi juga Kak Coji harapkan, ditambah dengan adanya Farsha. Ya kalau untuk pengambilan ke arah Glock balik lagi ini emang untuk ngejar ke arah backline sih karena balik lagi ini mau bagaimanapun kita dari Indonesia ya. Ini harus banget nahan Jangan. dari Melisanya. Jangan sampai jarumnya berevolusi di paku. Jangan. New. Karena bahaya tuh. Kalau kata volume, Udah. kena ban dalam. Mungkin Bahaya. Kena pelek ya. Bener. Bener. Emang sih Melissa tuh kalau misalnya udah kritikal ya, udah banyak item kritikalnya, itu udah deh nggak mau deket-deket. Cuma sekarang nih udah ada Eve dan juga Akai juga yang langsung diamankan. Eve bisa ngasih efek slow yang cukup besar juga, magic damage ya berasa lah ya lumayan gitu, tapi lebih mungkin terpusatkan dengan adanya slow effect yang dia miliki, ditambah dengan adanya Akai yang kali ditukar nih. Tapi untuk Maximin dari Indonesia sebenarnya nggak terpaku sama Brody juga sih. Kalau kita ngeliat dengan adanya Cloud bisa, tapi ingat kadang Minotaur keluar. Oh iya. Mungkin pilihan lainnya bisa jadi Beatrix juga gitu loh. Karena iya. melihat dari segi Yif dan juga dengan Akai, seenggaknya Nibiru dan juga Rainer tuh udah bisa ngejangkau Lompat mereka ke banget. Yif. Nibiru dari segi DPS, Tapi tuh Rainer Melissa dari nggak segi bisa, burst guys. powernya untuk melawan stationary hero seperti Yif dan juga Melissa yang pasti kalau lagi go away itu berlindung di dalam buletannya dia. Yuzong sekarang yang langsung dieliminasi juga oleh seorang Chell, berganti lagi ya bisa dibilang tadi kan mereka yang mengamankan ke arah Yuzong dan Iya. mereka juga udah ngambil ke arah Lapu-Lapu sebenarnya, sama-sama bisa ngincar ke area backline juga nanti dengan adanya Melissa yang tadi Kak Caji juga udah sempat notice ya kalau Lapu-Lapu tuh bisa banget ngejar nantinya, dan gak cuma Melissa sekarang karena ada Eve juga yang akan stay di tempatnya meskipun nggak di cancel untuk ultimate-nya, tapi tetap menerima damage-nya tuh sama dari seorang Lapu-Lapu. The banning selanjutnya Cloud yang memang punya potensi besar sih untuk diamankan oleh seorang Chell. Ini kalau dari Indonesia target lock-nya ke arah Akai dan juga Melissa harusnya Jungler mereka Martis. Tapi kalau target lock mereka adalah untuk melakukan teamfight besar-besaran, mungkin Assassin Jungler juga bisa keluar untuk di game kali ini. Tapi bagaimana dengan Fredrin? Jujur menurutku Fredrin di game kali ini kayaknya kurang cocok untuk Indonesia. Kenapa? Ada Akai dan juga ada Yif. Kita tahu bahwa mobilitas dari Fredrin ini tidak terlalu besar. Ya. Sementara kalau dari segi Mortal Coil yang dilakukan oleh Martis itu tidak terefekkan oleh slow ataupun knockback. Betul. Yang dimana ini untuk masalah kontes kayaknya bakal lebih enak untuk mengambil ke arah seorang artis. Setuju. Kalau menurutku ya. Dan yang mungkin aku penasaran adalah Vietnam. Dengan hilangnya Glue, Yuzong, dan juga Arlott, bagaimana dengan XP lane-nya? Dan kalau kita ngeliat dengan adanya Yif dan juga Melissa, yang sangat-sangat masuk teori dan juga logika mungkin adalah Terizla yang bisa keluar. Terizla. Iya, cuman itu pastinya berarti momentum banget. Dari early power, mungkin kita akan bisa melihat Infinity War untuk di arah XP lane. Itu yang kita harapkan. Iya, betul. Infinity War itu yang kita harapkan. Gak apa-apa kalau kita ambil aja. Tapi oke, kita lihat dulu nih bandingnya seperti apa.
nanti baru kita bahas hero-hero apa yang jadinya mereka Oh, ambil. di-ban. Karena Martisnya udah Oke, Martis langsung di-ban. di-ban, Mereka guys. juga menyadari ternyata. Jangan kacau aja ya. Enggak dong. Nevin jangan suka gitu ya. Martis. Nevin jangan bikin aku deg-degan ya. Jangan ya. Tapi emang ya Pakai potensinya jalur, besar guys. banget kalau misalnya Martis Kayaknya. ada di tangan dari tim Indonesia. Cuman berarti sekarang Indonesia harus cari nih pertukaran seperti apa yang mirip-mirip lah sama Martis, bisa ngincer ke bagian belakang juga. Benedetta Jungler juga bisa loh, jangan lupa. Sering dibawa juga sebenarnya sama player-player ini, terutama dari seorang Vival ya. Benedetta atau mau hero-hero Assassin Link? Fanny udah nggak bisa ya. Fanny Link kan udah masih bisa. Iya. Tuh disimpan lagi, Oke, Rapid, junglernya disimpan loh. Iya. Balik lagi tadi seperti yang tadi Cici bilang, Beatrix ternyata keluar, tapi XP Lane dari Yang Vietnam. bisa Siapakah dia? ngikutin Melissa, coy. Apakah akan ada Terizla atau mungkin Min Sitari yang akan Beatrix. dikeluarkan? Tapi juga ternyata Khalid. Nggak bisa, Hmm. bro. Cukup menarik. Semua perkataan kita tuh jadi kenyataan ya. Ini namanya manifesting yang berhasil guys. Ada Atlas, ada Khalid. Yap, Cakep. enggak dong. Jangan lanjutkan. Gak ada. Nevin bikin deg-degan 2 kali ya. Ini baru dari baru match pertama kita nih. 2 Nggak ada, kali nggak udah ada, bikin nggak ada, deg-degan nggak ya. ada. Bisa Nah lah, ini nih, udah. yang kita tunggu-tunggu junglernya sebenarnya. Viva mau pakai apa? Dari Vietnam, aku bisa busing. konklusikan bahwa dengan adanya Khalid, dengan adanya Melissa dan juga Yves, early power mereka cukup besar. Mm-mm. Dan sesampainya level 4 dari Atlas, ini bisa menjadi chaos yang super chaos. Karena kalau kita ngelihat yang kurang dari Indonesia ini adalah junglernya. Jadi Digi kemungkinan tidak akan hadir di game kali ini. Dan ternyata untuk pick ke arah junglernya, menurut Choji pengambilan ke arah Lancelot adalah aksi yang sangat baik. Karena kenapa? 4 dari hero Vietnam ini sisi powernya sangat besar. Tuh. Sandstorm dari Khalid, ditambah lagi dengan Fataling, ditambah lagi dengan Heavy Spin, dan juga dengan adanya Real World Manipulation. Nah, apa sih kunci kemenangan dari masing-masing tim? Kalau kita ngelihat ke arah Vietnam, ini full ke arah sisi power. Ya. Atlas, Khalid, tambah lagi dengan adanya Akai dan juga Yves. Mm-mm. Jadi mungkin mid to late game mereka punya kesempatan besar untuk menang. Tapi kalau kita ngeliat ke arah Indonesia, dengan adanya Lancelot, dengan adanya Beatrix, early power mereka cukup besar. Tapi problemnya adalah apakah nanti di tutorial pertama setup dari Atlas jikalau dia sudah level 4, works atau enggak? Ya, kalian lihat itu kan tahun prediction? Indonesia Ya. semua. Indonesia semua, jadi jangan lupa untuk kalian kasih dukungan juga nih. Karena Kak Choji udah selesai membahas seperti apa nantinya game kita akan berjalan. Dan kita juga udah menyelesaikan pemilihan draft untuk masing-masing tim. Dan ini waktunya untuk kita kembali lagi mendukung Indonesia, mengawal negara kita tercinta untuk mendapatkan medali emas atau setidaknya tiket ke babak grand final. So, ini dia, welcome to Line of Down. Di game kedua match antara Indonesia melawan Vietnam tentunya. Semifinal 1 dan dimulai dengan adanya untuk di arah mid lane, clear wave minion dari Farsa cukup besar dan lihat ini menjadi salah satu tradisi dari game pertama ya tadi ya. XP lane dari Vietnam. Dari Ngokbe sepertinya harus minta tolong kepada teman-teman yang lainnya karena sering banget diharas untuk di arah early-nya. Ya harus lari ya, ada Cini ya. Karena memang Cini dengan adanya Farsha kali ini Wings by Wings-nya akan mempercepat nantinya dia untuk melakukan rotasi. Tambah lagi mereka bawa Grok, clearing wave-nya akan semakin cepat lagi. Ini menjadi sebuah combo yang harusnya sudah mulai dikhawatirkan nantinya. Dan dari Vietnam sebenarnya juga dengan early power yang mereka miliki bisa saja untuk melakukan beberapa teamfight, tapi untuk saat ini lihat bahkan ada satu flicker yang udah mulai di-trigger Ngokbe masih bisa menyelamatkan dirinya untuk beberapa saat ini. Oh, ditutup dengan adanya Vival juga membuat Ngokbe pun sepertinya agak kesusahan untuk bisa melarikan diri. Waduh, tapi kayak agak susah ya untuk dapetin first blood ke arah seorang Ngokbe karena untuk saat ini juga dia udah melakukan recall, gak ada wave minion juga yang masuk di area top lane-nya. Tapi harusnya ada beberapa atau sedikit gold shell turret lah yang bisa diambil. diamankan dan Iya. menambah nantinya pundi-pundi keuangan dari tim Indonesia. Sebenarnya kapabilitas untuk numbangin ke arah hal itu udah ada karena Phantom Execution udah terbuka untuk Yeah. Vival. Damage burst-nya bisa di follow up dengan lapu-lapu, tapi mengingat bahwa resikonya terlalu besar apalagi dengan Turtle yang akan hadir sebentar lagi membuat ya udah seenggaknya advantage yang kita dapat adalah dari segi gold shield turretnya. Betul, apalagi turtle-nya di area atas juga dan ini yang membuat Vital juga harus dalam keadaan yang sangat prima. Jangan sampai HP-nya terbatas dan membuat dia harus terbunuh. Dan untuk saat ini udah mau terjadi perebutan juga, Pedra Asher langsung dibuka dan ada first blood yang berhasil diamankan ke arah seorang Yuma. Dan di selain Daisy memang sempat buka untuk ke
arah Real World Manipulation-nya, tapi ini nggak menghalangi pergerakan dari seorang Viva untuk mendapatkan ke arah turtle. Dan pertukaran nyawa masih terus berjalan kali ini. Terus Daisy mau kemana? Nggak bisa pulang nampaknya karena akan langsung dihabisi oleh seorang Vivian dengan double kill-nya. Roamer agresif kita. 4 player tumbang dari Vietnam. Ini yang tadi Coci katakan, untuk early power, teman-teman dari Indonesia ini punya early power yang sangat luas. Dari dengan adanya Lancelot, dengan adanya Beatrix, dan juga dengan adanya Farsha. Dan dengan posisi seperti ini, otomatis Vietnam harus nge-tone down dulu dari segi gameplaynya. Tapi, satu hal yang Coci lihat berbeda di game kali ini adalah Indonesia untuk jarak goal-nya tidak seperhatian untuk di game pertama tadi loh. Agak dilepas nih untuk sekarang goal lane-nya. Iya, tapi mid lane-nya justru yang nggak lepas ya. Mungkin lebih ke arah objektifnya tuh dari tadi dikasih pressure terus. Dan kita ngeliat Vivian di game kali ini sehat banget. Dia jalan kaki terus ke atas, ke bawah, sampai ke area mid lane. Dia selalu hadir di area-area yang punya potensi peperangan. Tapi balik lagi ya, kalau ngomongin ke arah side lane-nya atau off lane-nya, mereka dalam keadaan yang cukup imbang atau cukup stabil. Iya, satu hal yang bisa dibilang agak-agak fatal adalah fataling yang dilakukan oleh seorang Tiumah tadi ya. Itu sebenarnya kalau nggak salah ngangkat ke arah Vivian apa Fumi ya tadi. Tapi langsung dibalesin dengan ada wild charge, 3 player terkena stun. Otomatis Peter Extract itu bener-bener on point banget udah. Gak usah perlu banyak lagi nge-aim. Dan pada akhirnya menghasilkan damage yang lumayan besar juga. Iya, apakah akan terjadi kejadian yang sama kali ini dengan adanya Feather Ice Strike dan juga Vivian yang udah melakukan gerakan agresif? Tapi ternyata masih ditahan terlebih dahulu, hanya Miku yang cukup dihambat di bagian bawahnya. Dengan HP yang terbatas juga harusnya dia nggak akan bisa bergerak dengan bebas dan membiarkan Chell untuk bisa menghabisi ke arah platinum gold di outer turret bottom lane. Nggak nyampe semenit lah kayak tadi Cici ngomong kayak gold Iya. lane dilepas ya. Tapi Langsung enggak, ya? ternyata langsung di follow up untuk di arah gold lane-nya ngebuat di area top lane dan juga bottom lane. Balik lagi, kuat banget untuk Indonesia. Bahkan yang berbeda adalah untuk di mid lane. Ini juga kuat banget. Lihat bagaimana Cini telah mendapatkan 2 kill dan juga 2 assist. Yang ngebuat modal itemnya ini harusnya udah lumayan perih. Mungkin 1,5 bar atau 1 bar setiap Veteran Extract yang bisa dikeluarkan ke arah teman-teman Vietnam. Iya, ini udah kayak hujan batu ya, kalau bisa keluar langsung sakit kepala, dan kali ini langsung keluar dan langsung dibuktikan dengan adanya satu eliminasi yang di follow up atau dieksekusi oleh seorang Chell. Miku mencoba untuk melarikan dirinya dari kejaran 5 pemain tim Indonesia, tapi Mi yang akan menjaga badannya di bagian depan karena target utama dari tim Indonesia adalah menuju ke arah purple buff. Tapi kalau bisa dapat eliminasi itu menjadi sebuah bonus untuk tim Indonesia. Wah, ini untungnya double sih dari Indonesia. Turtle dapat, invasi ke arah jungle juga dapat gitu kan. Tapi untuk di arah jungle baunya emang gak dapat. Tapi seenggaknya lihat pertukaran untuk di arah XP dan juga gold juga sudah mulai dilakukan. Cel udah dapetin Blade of Despair di menit ke-5. Itu aja nggak kebayang, ini nih biru dan juga Rentre bakal seperti apa. Mungkin akan menjadi, ini dia. Eko ditumbangkan dengan 3 skill source yang bisa dibilang cukup mahal. Ada Fataling tadi hanya dikenakan kepada 1 orang aja. Tapi lihat bagaimana top lane-nya itu dipush habis-habisan oleh teman-teman dari Indonesia. 3 player di arah top lane loh. Iya, nuker 1 XP laner dengan ya pergerakan atau pressure di area top lane. Seharusnya ini bakal menjadi worth it kalau inner turretnya tumbang dan langsung ditabrak begitu saja. Vivian kali ini tambah lagi follow up yang begitu baik dari Chell. Tapi sayang sekali kali ini Tiuma belum bisa tertangkap. Gak masalah ketika Chell-nya juga bisa ngedapetin ke arah inner turret. Dan Vietnam untuk saat ini mereka harus benar-benar cari lagi kalau bisa menciptakan momen-momen ketika mereka nge-trap Eko. Kalau mereka masih mau menyamakan kedudukan mereka. Itu tadi Nevin lihat nggak sih gimana Vivian engage? Kaget sih. Flicker sama Wild Charge tuh kayak dikeluarkan secara berbarengan loh. Jadi pas animasi Flicker udah selesai, tiba-tiba itu baru udah ngedorong aja gitu loh ke arah tembok, dapetin ke arah 2 player, otomatis top lane sudah dia dapatkan di bawah menit ke-7. Yang dimana di bawah menit ke-7 itu sebenarnya masih ada damage reduction, makanya nggak terlalu sakit untuk Tarat menerima damage, tapi bisa dihancurin oleh tim Indonesia. Ya. Pergerakan dari seorang Tiuma juga langsung dihentikan begitu saja ya ketika mencoba untuk ngebuka Fatal Links-nya, dan kali ini diusir dengan adanya satu Feather Isaac juga memang belum mendapatkan eliminasi, tapi outer turret di area mid lane. Ini menjadi sebuah harta yang cukup mahal buat tim Indonesia, semakin memperluas area bermain untuk seorang Vivian nantinya. Iya sebenarnya. Tapi nggak cuma itu aja, sebenarnya yang masih belum terlalu bersinar itu Vival justru di game kali ini. Karena yang dilakukan ya dari menit awal sampai menit kali ini dia tuh cuma kayak nyumbang beberapa damage, tapi sisanya objektif terus.
masih belum ada spot untuk dia bersinar. Justru yang bersinar dari tadi adalah Cini sama Viviane loh. Iya, ya. Dari FIFA berkontribusi dari segi objektif dan langsung dibuktikan omongan Kak Coji dengan satu eliminasi di bagian depan. Iya. Hati-hati kalau ngomongin tim Indonesia tuh hati-hati Kak Coji. Apalagi yang mau dibahas? Siapa tuh langsung dijawab kali ini. Karena sekarang ya, Indonesia ini udah punya map yang luas banget. Mereka dengan satu Teritorialnya juga bagus. Iya, mereka bisa dapetin satu inner turret. Cuma tetap harus hati-hati sama Tiuma sih. Dengan ada satu perfect match dan juga Fataling yang mungkin nanti bisa terbuka, ini bisa banget ngebalikin keadaan dari tim Indonesia meskipun ternyata masih bisa diamankan oleh rival. Masih diamankan dengan retribution ya. Ya. Dari FIFA otomatis untuk 15 detik depan seenggaknya tidak ada Fataling lagi, tapi lagi dan lagi. Instant kill berhasil dilakukan oleh tim Indonesia. Vivian galak banget, serius. Nggak, ini Galak banget. ini combo yang sangat-sangat mengerikan sih, Cini dan juga Vivian. Kayak mereka tuh udah punya telepati kayak oke bentar lagi Wild Charge Fighter Attack keluarkan. Dan itu selalu works. Dan nggak pernah sepertinya dipadari oleh Vietnam gitu loh. Kalau misalkan ada grup mendingan jauh-jauh deh, karena di belakang sana secara diam-diam pasti ada Farsha. Dan targetnya tuh selalu on point. Bahkan sekarang Tiuma ngebuka Fatalisnya ke arah seorang rival. Gak mungkin bisa mengingat orang Lancelot ditangkap. Itu menjadi satu hal yang hampir mustahil karena di tangan dari seorang rival. Dan juga ini perbedaan goldnya udah terlalu jauh. Oke, sekarang ada sedikit percobaan yang mau dilakukan oleh tim Vietnam. Satu eliminasi itu menjadi satu hal yang berharga banget sih sejauh ini. Setidaknya jangan sampai nih seluruh buff dari tim Vietnam diambil sama tim Indonesia kalau mereka masih mau menyamakan kedudukan. Mungkin satu hal yang Caci akan katakan dari sekarang, mungkin perhatikan adalah damage-nya Chell. Tadi tuh bener-bener ya dari damage yang diberikan ke arah Tiuma, itu Tiuma tuh udah kayak puding. Saking jelinya banget dia, hanya kena 3 klip dari Nibiru, itu udah setengah darahnya. Iya. Ini udah overpowered banget dari Indonesia, dan apakah ada cara untuk Vietnam bisa menang kembali? Masih ada sejujurnya, karena balik lagi sisi power, mid to late game power yang tadi sudah dikatakan. Asalkan ada bantuan juga dari turret. Jadi terms and conditionnya banyak, tapi bukan berarti impossible untuk Vietnam Apakah akan comeback. terjadi Nah, apa yang harus dilakukan oleh Indonesia flicker dan untuk ulti? masih bisa mendapatkan advantage seperti ini? Apalagi kalau kita ngeliat dari segi itemnya ya, dengan ada Clock of Destiny, Lightning Truncheon, dan satu lagi mungkin ke arah Holy Crystal, ini damage dari Farsha pun masih belum kebendung sama sekali karena lihat tidak ada item defensif ke arah Magic sejauh ini dari teman-teman Vietnam. Sementok-mentoknya Silence Rob. Bahkan dari segi tough boots pun nggak ada loh untuk dari Vietnam ya. Sepatu pun bahkan tidak diambil oleh Melissa. Tapi lihat, untuk saat ini Tiuma bakal coba untuk mencari targetnya. Apakah bakal mencoba Fatalisnya tapi nggak sempat. Keburu telat. Ini tadi udah hitung ya. Cini. 4 kali kayak gini. Cuma ini. Wild Charge, Fatal Strike, Wild Charge, Fatal Strike, dan selalu works. Ya. Selalu works. Oke, dan sekarang kita akan lihat ketika Lordnya sudah mulai berjalan bersama teman-teman kita dari tim Indonesia untuk melakukan eksekusi terakhir nampaknya dengan adanya satu pergerakan itu Heaven Spin dilakukan oleh tim Vietnam. Nampaknya belum cukup untuk menghentikan 5 pemain lainnya karena sudah ada 3 pemain yang ditumbangkan. Bahkan menuju ke arah 4 pemain dengan double kill yang dimiliki oleh seorang Chell. Dan ini dia satu kemenangan berikutnya dari tim Indonesia. Congratulations Indonesia masuk ke babak grand final dari SEA Games ke-32 Kamboja. Betul sekali, dengan kemenangan